Jadi makanya buku ini diperuntukkan untuk mereka-mereka yang jago ngobrol, jago buka, jago itu, tapi nggak bisa closing. Nah, waktu itu sampai saya bisa bantu tuh untuk closingin. Jadi saya ngerti tuh kapan waktu yang tepat untuk masuk, saya ngerti. Nah, itu yang dibahas di dalam buku ini. Yang khususnya buat orang-orang yang cuma jago ngomong-ngomong, tapi nggak bisa. Halo, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif. Kali ini kita mau bahas buku dari Zig Ziglar. Lah, siapa yang nggak kenal dengan Zig Ziglar ya, seorang motivator dan sales expert terkenal. Nah, kali ini kita mau bahas buku beliau yang judulnya Secrets of Closing the Sales. Oke, langsung aja yuk kita temuin Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Ya, Coach, kita kali ini mau bahas bukunya Zig Ziglar nih. Nah, nih Zig Ziglar ini adalah seorang tokoh yang saya kagumi. Apa yang membuat Coach kagum dengan beliau? Satu, dia seorang sales yang benar-benar gak banyak alasan, yang penting ngelakuin. Kedua, saya itu kagum karena dia menikah dengan satu orang pasangan, satu orang wanita, dan itu setia sampai akhir. Dan yang ketiga, dia motivator yang menurut saya cukup keren di zamannya, dan menurut saya sampai sekarang pun materinya masih sangat legend. Dan puji Tuhannya juga waktu di awal karir saya menjadi trainer, saya pernah disertifikasi untuk menjadi trainernya Zig Ziglar. Oh, berarti pernah juga ya? Pernah. Berarti bawa materinya Zig Ziglar? Bawa materi Zig Ziglar. Oke. Nah, makanya saya kagum banget sampai beliau wafat. Ya sayangnya setelah beliau wafat, tidak seperti dulu lagi gitu ya. Anaknya bukan penerus dia. Oh, oke. Berarti orang lain ya? Enggak juga, kadang-kadang. Walaupun perusahaannya masih ada, tapi ya perusahaannya masih ada, ya sayang aja, itu aja yang saya sesalin. Ya karena anaknya bukan latar belakang sales gitu ya. Iya. Oke, berarti kita kali ini mau bahas bukunya Zig Ziglar nih, Coach, Secret of Closing the Sale. Nah, silakan Coach, apa nih yang kita mau bahas dari bukunya Zig Ziglar? Nah, di buku ini dia mengajarkan sebenarnya banyak teknik ya di dalam buku itu. Bahkan saya pernah kupas bukunya itu, aduh kalau diurutin tuh tekniknya banyak banget gitu ya. Ada banyak banget teknik bagaimana dia bisa meng-closing, bahkan makanya sebutnya 101. Oh. Ya, tekniknya 101. Ya, berarti ada 100. Ada 100 teknik bagaimana closing sales. Nah, tapi saya mau ngebahasnya. Oh iya, kalau bahas 100 ini pelatih ini video rekaman kayaknya sampai habis nih gitu ya. Nah, yang penting adalah bukan mengenai tekniknya, tapi yang paling penting ada beberapa bagian penting adalah satu, kita harus punya sikap positif dulu. Kalau kita nggak punya sikap positif terhadap jualan, maka Anda nggak akan bisa closing. Kita positif nggak ketemu dengan customer, kita yakin nggak, pede nggak ketika ketemu mereka. Ketika pede, maka jualan akan lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah punya nggak kemampuan menjalin hubungan lagi. Bisa nggak disukai. Makanya Zig Ziglar bisa saya katakan adalah orang yang gampang disukai orang sih. Dia orang yang menyenangkan walaupun dialeknya dia gayanya gaya Texas gitu ya. Jadi bahkan perkataan-perkataan dia pun sampai hari ini masih baik dipakai, Bu. Oleh para motivator. Sering ngomong gini, see you at the top. Itu perkataan dia, Bu. Zig Ziglar ya. See you at the top. Oke. Berikutnya adalah yang paling penting juga, kenali kebutuhan pelanggan. Jadi adalah teknik bagaimana menjalin hubungan yang baik supaya jualannya akan lebih mudah. Jadi ini penting banget ya. Jadi kita nggak akan bisa jualan kalau kita nggak gali. Ya, jadi teknik closing ini kalau menurut saya sih ini cuman, kalau saya pribadi, apakah seluruh tekniknya akan saya pakai? Enggak. Ini cuma hanya kayak senjata aja. Yang penting kalau kita punya hubungan yang baik, ya kita bisa jualannya lebih mudah. Kenapa teknik ini juga jadi menarik? Jadi kayak saya cerita dulu, mungkin saya satu cerita yang menarik, Bu. Saya punya teman. Teman saya itu jago banget, Bu. Jago banget negosiasi, jago banget mempersuasi, tapi sayangnya satu di kelemahan dia. Apa itu? Nggak bisa closing. Jadi makanya buku ini diperuntukkan untuk mereka-mereka yang jago ngobrol, jago buka, jago itu, tapi nggak bisa closing. Nah, waktu itu sampai saya bisa bantu tuh untuk closingin. Jadi saya ngerti tuh kapan waktu yang tepat untuk masuk, saya ngerti. Nah, itu yang dibahas di dalam buku ini. Yang khususnya buat orang-orang yang cuma jago ngomong-ngomong, tapi nggak bisa closing. Jadi makanya kenapa buku ini sangat bantu. Nah, kita buka ya, Bu, beberapa teknik ya, karena nggak mungkin bisa semuanya saya buka. Iya.
Jadi teknik yang dipakai yang pertama adalah assumptive close dalam buku ini. Assumptive itu adalah sebuah teknik bagaimana mengclosingkan, diasumsikan orang itu akan beli. Misal kita mau pakai buat paket liburan, kita bisa ngomong, nanti rencana Anda liburan ke Bali mau pergi kemana aja. Nah, itu jualan paket assumptive closing. Kayak gitu ya. Nah, jadi misalkan beli mobil baru juga sama. Nanti rencana mobilnya mau dipakai buat apa, Pak? Mau dibuat pergi ke kantor atau apa? Itu asumtif. Jadi dibuat closingan. Itu adalah teknik asumtif closing. Jadi, oh ya, saya mau pakai buat bersama keluarga jalan-jalan. Oh, kalau gitu. Nah, supaya lebih cepat, kapan rencana mau jalannya? Langsung di closingin. Itu teknik asumtif closing. Nah, teknik kedua adalah alternative choice. Alternative choice ini tekniknya gampang banget. Tekniknya pakai metode atau. Gitu ya, atau. Ya. Jadi alternatifnya adalah pakai kalimat atau, kayak kasih contoh misalkan. Anda mau belinya, Anda mau bayar cash atau kartu kredit? Nah, itu adalah alternatif close. Gitu, alternatif choice, kita close. Bagaimana cara nutupnya? Nah, biasanya bisa digabung tuh, Bu, antara asumtif sama alternatif bisa dipakai. Gitu ya. Nanti rencana Anda mau pergi kemana? Oh, saya mau pergi ini. Nah, rencana mau liburannya kapan tuh? Nah, oh udah deket ya. Kalau gitu ini bayarnya mau cash atau kartu kredit? Selesai, closing. Jadi dua teknik bisa dikawinkan secara sekaligus. Nah, masuk yang ketiga adalah urgency close. Urgency berarti cara mainnya adalah sudah dipepet bahwa ini kalau nggak diambil sayang. Ini urgent banget. Biasanya urgency misalnya contoh kayak gini. Misalnya contoh yang paling gampang, misalkan saya jual hipnoterapi. Sudah berapa lama ibu mengalami problem ini? Oh, sekian tahun. Oh, tapi harganya mahal ya. Justru itu, Bu. Kalau ibu masih bisa tahan 5 tahun lagi, nggak apa-apa, Bu. Nah, kita bikin urgent. Jadi dia mendesak. Urgent juga bisa dipakai, artinya barangnya terbatas. Jadi kayak gitu ya, barangnya cuma terbatas, itu juga kalimat urgent bisa dipakai. Nah, jadi teknik-teknik urgent itu yang membuat orangnya mendesak, gitu ya. Atau contoh bisa dipakai buat pelatihan. Kalau misalkan Anda tidak berubah kira-kira dampaknya apa ya? Wah, kayaknya bisnis kami bisa drop nih, bisa tutup nih, dan sebagainya. Itu urgency close. Nah, tekniknya kayak gitu. Bisa nggak digabung? Bisa, Bu. Bisa digabung dengan teknik tadi ya. Asumtif dan alternatif. Berikutnya lagi adalah summary close. Summary close adalah teknik yang paling gampang, Bu. Summary close itu cuma menyimpulkan benefit-benefit untuk mereka, dikumpulkan semua benefitnya, kemudian di closing. Misalnya contoh, ibu sudah melihat mobil yang saya tawarkan kan, dan ibu sudah suka warnanya, dan ibu juga sudah suka berkaitan dengan DP dan cicilannya, dan ibu juga sudah tahu ibu butuhnya urgent, maka ini adalah saatnya tepat untuk Anda mengambil. Betul kan, Bu? Nah, itu summary close. Nah, berikutnya ada teknik question close. Question close adalah teknik yang kita gunakan dengan pertanyaan ya. Nah, itu hampir mirip dengan summary. Kalau summary kan merangkum. Nah, kalau question close adalah kita mengumpulkan paling banyak ya, kalimat ya. Misalkan contoh, Anda sudah suka warnanya? Oh iya, suka. Anda sudah udah cocok untuk cicilannya? Iya, udah cocok. Dan Anda juga pengen buru-buru menggunakan mobil ini? Iya. Nah, berarti ini silakan tanda tangan di sini. Nah, kayak gitu, Bu. Nah, itu adalah teknik question close yang bisa bantu. Nah, di dalam buku itu, itulah yang dibahas. Oke. Nah, teknik selanjutnya apa lagi nih, Coach? Nah, teknik selanjutnya lebih baik baca bukunya. Oh, oke. Iya dong, karena dengan cara itu yang bisa ngebantu untuk closing. Dan di dalam buku itu juga mengingatkan, jangan lupa untuk punya kemampuan mengatasi keberatan, dan juga punya kemampuan untuk melakukan follow up. Makanya kenapa corporate consulting kami punya pelatihan ya, Bu. Ya, jadi teknik bagaimana mastering handling objection dan teknik closing itu ada, Bu. Nah, bahkan kalau misalkan orang tertarik, dia bisa beli, Bu. Ikut pelatihannya secara online, itu ada di pastiprestasi.com. Itu ada tuh, Bu, pelatihannya. Nah, itu yang dibahas. Bahkan jadi dijamin pada saat ikut kelas itu mereka sudah punya kemampuan mengatasi keberatannya dan bisa melakukan closing. Wah, menarik sekali. Padahal nggak perlu sampai 100 sampai
mungkin sekitar 5-6 teknik udah Iya, Coach. ya sebenarnya teknik kan penggabungan beberapa teknik sebenarnya. Iya, oke. Nah, sahabat sales, menarik banget ya pembahasan buku dari Zig Ziglar ini, Closing the Sales gitu ya. Yuk, buat teman-teman yang pengen tahu buku ini, boleh di searching, apakah bisa didapatkan di mana gitu ya. Oke, kita akan ketemu lagi dengan pembahasan dari buku-buku selling menarik lainnya, dan tetap stay tune di sini supaya YouTube channel kita ini terus bertumbuh. Oke, dengan saya Namilani dan saya Coach Antoni Syarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, banyak ide, omset melejit.